Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, pada pembuatan video kali ini, saya akan menampilkan dari teori strategi guru dalam penyampaian, pengolahan, dan pertanyaan di dalam kelas. Tapi terlebih dahulu, perkenalkan, saya Alfriendly Justiciondolo. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi pendidikan agama Kristen. Yang pertama, strategi penyampaian. Strategi penyampaian, isi pembelajaran adalah cara guru dalam memilih media yang digunakan dalam pembelajaran sebagai interaksi proses pembelajaran penyampaian materi. Adapun langkah-langkah strategi penyampaian adalah: yang pertama, strategi penyampaian simultan, strategi penyampaian fakta, dan strategi penyampaian konsep. Berikut penjelasannya. Strategi penyampaian secara simultan merupakan penyampaian materi pembelajaran lebih dari pada satu, yaitu penyampaian materi secara keseluruhan. Kemudian strategi penyampaian fakta merupakan strategi penyampaian pembelajaran termaksud jenis fakta seperti waktu, tempat, dan peristiwa. Yang berikut strategi penyampaian konsep merupakan materi berupa definisi atau pengertian dan mempelajari konsep agar siswa dapat memahami materi pembelajaran tersebut. Adapun fungsi dari strategi penyampaian adalah sebagai suatu penyampaian isi pembelajaran kepada siswa dan untuk mempersiapkan bahan atau alat yang diperlakukan dalam proses pembelajaran. Berikut komponen dari strategi penyampaian. Menurut Degen, komponen strategi penyampaian ada 3, yaitu media pengajaran, interaksi siswa dengan media, dan bentuk belajar mengajar. Jenis-jenis dari strategi penyampaian: yang pertama adalah strategi pembelajaran langsung, kedua strategi pembelajaran tidak langsung, dan ketiga strategi pembelajaran mandiri. Yang kedua, strategi pengolahan. Pengertian dari strategi pengolahan merupakan suatu strategi penataan oleh seseorang dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan melalui proses manajemen sebagai tolak ukur untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian menurut Kiyosaki dan Ledger, bahwa pengolahan adalah sebuah kata yang mencakup pengolahan waktu, orang, sumber daya, uang, dan terutama pengolahan informasi. Sedangkan menurut Hamidi dan Sutfi mendefinisikan pengolahan sebagai suatu kolaborasi baik secara individu dan kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai secara bersama. Tahap-tahap dari strategi pengolahan adalah: yang pertama, perencanaan atau planning adalah suatu proses pemikiran dan penetapan yang disusun yang akan dilakukan ke depan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Yang kedua adalah pengorganisasian, merupakan suatu aktivitas mengelompokkan seseorang dalam kelompok tertentu, yaitu untuk memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan peran tugas untuk dilakukan dalam mencapai perencanaan yang telah dibuat. Yang ketiga adalah pelaksanaan, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggota, bahkan ketua atau manajer dalam suatu perusahaan, yaitu untuk mencapai perencanaan dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir atau keempat adalah evaluasi, merupakan suatu aktivitas penilaian yang dilakukan guna mengetahui hasil dan memperoleh kesimpulan dari suatu kegiatan yang telah dilakukan. Adapun cakupan dari strategi pengolahan adalah yang pertama, penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran, yang kedua, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, dan ketiga, pengelolaan motivasional, dan keempat, kontrol belajar. Strategi pengolahan dalam pembelajaran ialah
sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya. Tujuan dan fungsi pengelolaan pembelajaran: yang pertama, merancang tujuan belajar, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar, memimpin yang meliputi memotivasi dan mendorong siswa, mengawasi segala sesuatu apakah sudah berfungsi sebagaimana semestinya ataukah belum. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran. Yang pertama, kurikulum. Yang kedua, gedung atau sarana kelas dan sekolah. Yang ketiga, guru. Keempat, murid. Keenam, kelima, lingkungan sekitar. Dan keenam, media yang digunakan. Yang berikut strategi questioning atau pertanyaan. Kunci dari strategi bertanya atau pertanyaan yang efektif adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu mencapai tujuan pengajaran atau dapat memfasilitasi suatu standar dengan cara yang efektif. Akan tetapi tidak semua pertanyaan sesuai dengan situasi dan keadaan, sehingga seorang guru harus mampu memahami akan jenis-jenis pertanyaan yang cocok untuk siswa dalam proses pembelajaran. Diterapkannya strategi pertanyaan atau questioning yaitu untuk mengasah ranah kognitif siswa. Ya. Pengertian dari strategi pembelajaran questioning adalah suatu strategi pembelajaran yang dipakai oleh guru, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, yaitu untuk mengetahui akan penguasaan dan penerimaan siswa pada materi sehingga pencapaian pembelajaran dapat tercapai atau dapat diukur. Itu yang berikut adalah tujuan dari strategi questioning. Yang pertama adalah melibatkan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, meninjau kembali pemahaman serta pemikiran siswa. Ketiga, mendorong pemahaman dan pemikiran siswa. Dan keempat, menilai perkembangan kemajuan belajar siswa. Dan kelima, yaitu untuk mengontrol siswa. Adapun tingkat pertanyaan yang boleh diberikan menurut David and Jacobsen ada dua, yaitu pertanyaan tingkat rendah dan pertanyaan tingkat tinggi. Pertanyaan tingkat rendah ialah suatu pertanyaan yang menyentuh pada tingkat mengingat pada anak untuk mengingat apa yang telah dipelajari dalam jangka panjang. Kemudian pertanyaan tingkat tinggi ialah suatu pertanyaan yang diberikan oleh guru guna kepada siswa yang lebih daripada mengingat informasi saja, tapi daripada itu dapat memperluas pikirannya. Tidak hanya itu, kita bisa lihat bahwa adapun kelebihan dan kelemahan dari setiap pertanyaan yang boleh diajukan guru. Berikut kelebihan darinya. Strategi pertanyaan questioning dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun sebelumnya keadaan kelas ramai atau siswanya punya kebiasaan bergurau saat pelajaran berlangsung, karena siswa dituntut mengembangkan unsur kognitifnya dalam membuat atau menjawab pertanyaan. Yang kedua, dapat merangsang siswa, melatih mengembangkan daya pikir dan ingatannya terhadap pelajaran. Yang ketiga, mampu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengungkapkan pendapat. Tapi tidak hanya itu, ada pun kelemahannya yaitu siswa merasa takut karena sewaktu penyampaian pertanyaan, siswa kadang merasa pertanyaannya salah atau sulit untuk dalam mengungkapkannya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.